Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Tiwi di Pintu Demokrasi. Demokrasi dimulai dari sini. Oke, tempat kita berbagi cerita dan inspirasi di balik layar penyelenggaraan pemilu. Oke, bagaimana teman pemilih? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat. Nah, di musim pancaroba seperti ini, teman-teman pemilih harus benar-benar bisa jaga kesehatan dengan minum vitamin atau istirahat yang cukup. Dan juga doa kami semua untuk saudara-saudara kita di tanah Sumatera dan di wilayah lain yang sedang tertimpa musibah. Semoga tetap diberikan kesabaran, kesehatan, dan situasi kembali pulih. Oke, di episode 5 kali ini, kita akan kembali berjumpa dengan teman kita, atau bisa dibilang juga salah satu anggota keluarga baru kita yang sudah bergabung dari 6 bulan lalu. Kita langsung saja, ini kita temuin adalah Abi Lowo atau biasa kita sebut Bang Abi. Hai Bi, apa kabar? Hai Bu, alhamdulillah baik kabarnya. Baik ya, terus sebelum lebih jauh lagi nih Bi, bisa diperkenalkan nggak ke teman pemilih biodatanya Abi? Silakan Bi. Oke teman-teman, tak kenal maka tak sayang ya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Abilo Pratama, biasa dipanggil King Abi ya. King Abi, Biasa dipanggil bukan King. Bang Abi. Oh King Abi. Kebetulan saya juga lahir di Bogor, 7 Oktober 1995. Terus juga saya anak pertama dari 2 bersaudara. Untuk pendidikan terakhir, saya terakhir tuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, jadi sarjana hukum ya teman-teman. Sarjana hukum ya Bi. Kalau untuk hobi, kebetulan memang saya hobi sekali masuk ke dunia tarik suara, Ibu. Oh iya, Jadi, tarik-tarik. iya, tarik suara gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau tarik suara bareng saya, mangga. Nah, teman pemilih udah dikasih apa lampu hijau, jadi yang mau tarik suara bareng Abi bisa datang ke KPU Kabupaten Bogor. Oke Bi, nih kita lanjut ya. Sebelum Abi di KPU, sudah pernah bekerja sebelumnya? Alhamdulillah sudah. Jadi mungkin KPU ini adalah tempat bekerja saya yang ketiga ya. Yang pertama itu saya pernah bekerja di BPJS Kesehatan. Kebetulan juga di Cibinong. Dulu kantornya di dekat Stadion Pakansari. Terus juga saya akhirnya pindah ke BRI sebagai marketing di sana. Itu juga hampir sekitar 6 tahun ya. Dan di tahun ke-6 alhamdulillah saya tes CPNS dan lulus di KPU Kabupaten Bogor ini. Alhamdulillah banget. Oh berarti pengalamannya udah cukup banyak nih. Tadi kan udah sempat 6 tahun ya Bang ya di lumayan Bu, lumayan. Oke. Nah, berarti kan ada apa ya istilahnya Abi harus beradaptasi lagi di Kabupaten Bogor. Apa yang menurut Abi sangat berbeda dengan kondisi tempat kerja sebelumnya? Kalau berbeda mungkin pertama itu mulai dari fleksibilitas jam kerja ya. Mungkin lebih di sini lebih teratur lah jam kerjanya. Masuk jam sekian, pulang jam sekian. Tapi kan karena memang ini masa setelah tahapan, jadi kayaknya masih teratur gitu ya. Tapi nggak tahu nanti pas tahapan seperti apa karena saya belum merasakan. Terus juga yang kedua adalah masalah jarak Bu. Karena kebetulan saya juga domisili di Kabupaten Bogor. Ya jadi alhamdulillah jaraknya dekat gitu dibanding pekerjaan saya yang sebelumnya. Itu sih. Oke ya. Terus tanggapan Abi nih sebelum bergabung jadi pegawai di KPU seperti apa? Kalau tanggapan tentang KPU, ya yang saya tahu mungkin sama kayak orang-orang awam pada umumnya ya. Oh ini KPU kerja 5 tahun sekali nih. Pas ada pemilu atau pilkada doang nih, saya mikirnya gitu. Ternyata pas masuk, oh yang namanya kantor kan tetap ada rutinitas juga Bu. Jadi, iya benar. Ya mungkin ini bisa menepis keraguan teman-teman tentang ya gimana sih ritme kerja di KPU ya seperti itu. Gitu. Jadi memang ya ada rutinitas yang memang dikerjakan setiap harinya lah. Gitu. Atau bisa dibilang juga dapur harus tetap ngebul. Iya betul. Kan kita digaji sama masyarakat, maksudnya nggak kerja. Idealis. Nah, kenapa KPU Bi? Apa alasan Abi akhirnya memutuskan ingin ikut nih tes CPNS KPU? Pada awalnya, jadi KPU itu kan sebenarnya kalau saya lihat-lihat nggak pernah buka ya dalam beberapa tes CPNS ke belakang tuh tiba-tiba di tahun 2024 tuh muncullah lowongan di KPU, CPNS KPU. Jadi saya rasa mungkin kesempatannya lebih besar. Terus juga kalau saya lihat sih kayaknya seru aja gitu ngurus pemilihan. Karena kan rumah saya sering dipakai jadi TPS Bu. Kebetulan di rumah, di halaman rumah. Jadi ya kayaknya seru. Jadi coba aja gitu. Dan alhamdulillah rezekinya ya. Akhirnya bisa gabung di KPU sini. Nah, terus kaget nggak Abi ketika ditempatkan di KPU Kabupaten Bogor gitu? Atau kalau kata anak sekarang first impressionnya kayak gimana? Kaget sih enggak, lebih ke bersyukur Bu, karena kan memang saya kan daftar untuk regional Jawa Barat ya. Takutnya kan
namanya penempatannya random, jadi takutnya dapat di Banjar atau Cirebon yang jauh-jauh gitu. Ternyata alhamdulillah dapatnya di Bogor yang domisili. Jadi ya first impressionnya ya seneng seneng banget gitu. Atau Kalau sebelumnya Abi udah pernah belum kayak mencoba cari informasi nih, KPU Kabupaten Bogor itu seperti apa, atau misalkan karakteristik si Kabupaten Bogor itu seperti apa gitu, terutama dalam apa lingkup demokrasi ya. hmm, kalau karakteristik yang pasti ya itu kan Kabupaten Bogor kan termasuk wilayah yang sangat besar Bu ya. Betul. Walaupun saya nggak hafal, mungkin dulu sebelum masuk KPU saya nggak hafal berapa kecamatan, tapi Sekarang yang udah saya apa? alhamdulillah sekarang saya tahu 40 ada 40 kecamatan ya Bu ya. Yang 435 desanya. Itu 405 desa itu yang mungkin nanti akan jadi wilayah kerja saya tuh. Itu jadi ya lumayan besar. Tapi kalau untuk pemilihnya tuh saya benar-benar nggak tahu sampai saya masuk dalam sini gitu. Jadi saya tahu Bogor ini wilayahnya besar aja. Oh ya. Itu yang saya tahu sih. Tapi kalau untuk dalam-dalamnya saya nggak tahu lah sebelum saya masuk sini. Tapi enggak sih, kita tuh besarnya tuh udah memang paling besar gitu se Indonesia, dikatakan paling besar nasional tingkat kabupaten. Sebelum saya masuk sini saya nggak tahu Bu kalau ternyata yang saya masuk ini adalah sarang singa ya Bu ya ternyata ya. Dengan data jumlah pemilih yang paling besar sedunia akhirat ya untuk tingkat kabupaten kota, dan wilayahnya juga yang Kebetulan ya menurut saya jauh banget ya. Kalau kita misalnya dapat kerjaan di Bogor Timur terus harus ke Bogor Barat, kayaknya mending tidur sih kalau saya sih gitu. itu yang penting nggak ngapa-ngapain ya. Iya, karena memang kayaknya nggak bisa dijangkau itu kalau dalam satu hari. Iya, Bang. Kalau 5 kali dalam 5 hari aja kita turun ke lapangan ya, kecamatan ke desa, itu rasanya udah nanti dinikmatin deh pas tahap. Ya, saya Siap. menunggu pengalaman itu sih. Oke. Nah, sekarang ketika Abi ditempatkan di KPU Kabupaten Bogor, Abi ditempatkan di subak apa? Kebetulan saya dapat subbak yang sesuai jurusan saya di Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, karena kebetulan saya sarjana hukum. Saya di situ sih, Bu. Oh, udah bisa ngikutin belum ritmenya? Oh, kayak gini ya kerjanya, atau masih meraba-raba atau gimana? Mungkin kalau untuk sekarang ini ya karena sudah 6 bulan ya alhamdulillah sudah bisa mengikuti ritme Bu, dan ya teman-teman di subbak saya maupun teman-teman yang lain juga nggak pelit ilmu ya, jadi kalau nanya dijawab, kalau saya mau belajar ya diajarin gitu sih. Jadi sebenarnya bukan pelit ilmu sih, kita tuh kayak kaderisasi nanti next kan. ya mungkin seperti itu ya Bu ya, mungkin seperti itu. Tapi kan kalau misalnya saya nggak diajarin juga saya bingung saya mau ngapain di sini gitu. Pakai simbiosis mutualisme. Benar. Nah, jadi saya dapat ilmu, mungkin teman-teman lain dapat kader lah gitu. Oke, selama 5 atau 6 bulan di KPU Kabupaten Bogor, ada nggak atau momen kegiatan yang menurut Abi ini tuh mempercepat Abi beradaptasi di Bogor? Ada saat ya kalau momen banyak ya, tapi pekerjaan yang dilimpahkan ke saya juga tidak sedikit. Ya mulai dari pertama adalah dia disuruh buat SK, lalu surat-surat lain, lalu juga ngurus kegiatan seperti fokus group discussion, yang mungkin sekarang masih banyak kegiatan yang dilakukan secara hybrid ya, ada yang daring maupun luring gitu. Jadi ya alhamdulillah cukup banyak juga saya dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di KPU Kabupaten Bogor ini, terutama kegiatan yang memang melibatkan subbagian saya sih. Oh gitu. Oke. Jadi menurut Abi dengan banyak terlibat di kegiatan apa kantor, baik misalnya kegiatan yang perlu ke lapangan atau misalkan lewat daring, itu juga mempercepat ya adaptasi. Ya, mempercepat. Alhamdulillah. Abi, harapan Abi secara pribadi nih untuk KPU Kabupaten Bogor seperti apa? Kalau harapan secara pribadi sih yang pasti adalah teman-teman di KPU Kabupaten Bogor ini ya tetap solid lah dengan karakteristiknya, jumlah pemilih yang terbesar dunia akhirat untuk ukuran kabupaten kota, lalu wilayah yang luas. Kalau misalnya nggak solid, menurut saya sulit sih. Jadi kalau nggak solid, sulit. Intinya itu. Oh, pokoknya kalau nggak solid, sulit. Iya, kalau nggak solid, sulit. Karena memang kayaknya ya pekerjaannya lebih banyak dibanding KPU kabupaten kota lain gitu. Karena memang dilihat dari jumlah pemilih, kecamatan dan desa, bahkan TPS-nya nanti menurut saya juga itu yang paling banyak lah. Jadi kalau kita nggak solid, nggak menyatukan kekuatan, kayaknya susah sih untuk menyelenggarakan pemilu di semua tempat yang memang jadi regionnya KPU Kabupaten Bogor. Itu benar banget, itu kita benar-benar harus siap fisik mental, karena ya memang segini-gini ya jumlah pegawainya itu berarti total sekarang ya 30 kita harus melayani sekitar 4.000 pemilih.
4 juta ya berarti. 4 juta, 4 juta 4 juta. pemilih. Ya benar. Jadi ngeblank saking banyaknya pemilih karena Iya. kan di untuk triwulan 4 sudah ditetapkan ya pemilih tetap pemilih berkelanjutan di kita tuh Yang 4 juta. sampai 4 juta 4 juta sekian lah. gitu. Penduduknya 6 juta ya Bu ya. 6 juta betul. Nah, terus apa yang Abi persiapkan? Karena bisa dibilang tahapan itu sudah kan kita mulai di sekitar pertengahan atau akhir 2027 dan di 2026 ini kita juga akan prepare untuk perencanaan. Dari Abi sendiri nih, apa yang Abi persiapkan untuk siap menghadapi tahapan pemilu? Kalau pertama yang saya siapkan berarti harus ada ilmunya ya Bu ya. Jadi ya banyak belajar juga apa yang memang nanti akan dikerjakan pada masa tahapan dan juga ya support-supportnya pada masa tahapan itu seperti apa, dokumen apa yang harus diurus, lalu juga cara menghadapi nanti mungkin ada Interaksi sama interaksi sama PPK, KPPS dan stakeholder lain seperti Bawaslu, Parpol itu juga harus saya persiapkan sih. Gitu. Jadi memang cukup banyak yang dipersiapkan. Itu pertama ilmu, lalu juga cara kita mendekati atau berbicara dengan orang lain, dan yang terakhir menurut saya yang paling penting adalah mental, kesehatan mental ya Bu ya. Karena kalau saya dengar cerita ya lumayan gitu. Jadi kalau kita nggak siap-siap dari sekarang, kaget aja. Gitu. Karena emang ketika tahapan nggak ada liburnya Bu. Nah itu. Jadi nanti kita bisa tidur di kantor sama ya nanti saya beli kasur ya di sini biar nyaman. Oke, habis sebelum kita mengakhiri obrolan kita nih, satu kata untuk KPU Kabupaten Bogor apa Bi? Satu kata ya, hebat sih. Hebat Ya, dia ya itulah dengan karakteristik dan wilayah yang sebesar itu ya hebat lah udah. Oke, semoga nanti Abi juga bisa turut bergabung dan juga menjadi salah satu bagian yang hebat tadi. Oke, nanti kita tunggu aja sepak terjangnya Abi nih di persiapan pemilu 2027 yang akan kita mulai sekitar 2 tahun lagi, tapi akan kita prepare dari mulai perencanaan di tahun 2026. Oke, Abi, terima kasih banget udah mau hadir di Sama-sama Ibu Kabupaten Bogor ya. Terus semoga semakin bisa beradaptasi dengan budaya kita. Amin. Oke teman pemilih, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe semua akun media sosialnya KPU Kabupaten Bogor. Tetap jaga kesehatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.